Ini adalah materi pemeliharaan perangkat lunak bagian kedua untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menjelaskan konsep pemeliharaan perangkat lunak secara umum. Adapun agenda pembahasan meliputi yang pertama, pengertian maintenance, yang kedua contoh-contoh maintenance, yang ketiga tipe-tipe maintenance, yang keempat proses maintenance, yang kelima tantangan dalam maintenance, dan yang keenam adalah maintenance cost factors. Pengertian maintenance secara definisi, maintenance adalah suatu proses modifikasi dari suatu perangkat lunak setelah dikirim ke customer ya. Jadi ini dilakukan modifikasi yang dilakukan setelah deployment, setelah perangkat lunak di deliver atau dirilis ke pengguna ya. Mengapa dilakukan modifikasi? Ini ada beberapa alasan ya. Jadi yang pertama adalah untuk memperbaiki fault atau kesalahan ya. Ini bisa berupa error atau berupa bug ya. Kemudian untuk meningkatkan kinerja atau atribut-atribut lainnya ya. Kemudian untuk melakukan adaptasi ya, supaya dia bisa berjalan pada lingkungan yang berubah ya. Misalkan ada sistem operasi baru ya, sehingga aplikasi yang dikembangkan tidak bisa berjalan pada sistem operasi baru tersebut, sehingga kita perlu melakukan modifikasi ya. Jadi modifikasi yang kita lakukan itu dia disebut dengan atau dia termasuk dalam maintenance atau pemeliharaan ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa maintenance adalah proses modifikasi dari perangkat lunak setelah delivery untuk memperbaiki fault, meningkatkan performa atau atribut lainnya. Kemudian ada pula mengatakan bahwa maintenance adalah perangkat lunak yang dimodifikasi pada kode dan dokumentasinya ya, karena permasalahan ya, atau karena kebutuhan untuk improvement atau peningkatan. Jadi ada berbagai macam definisi dari maintenance. Jadi intinya dia melakukan perubahan ya. Jadi perubahan yang dilakukan setelah proses deployment atau delivery kepada pengguna ya. Contoh-contoh maintenance yang cukup terkenal ya. Ini yang pertama adalah Y2K. Jadi pada tahun 2000 ya. Pada tahun 2000 ketika memasuki abad ke-21 ya. Jadi ini transisi dari tahun 99 menuju ke tahun 2000. Di sini terjadi banyak sekali update ya. Berbagai macam sistem perlu melakukan update ya. Yang tadinya dia kalendernya pada tahun hanya 2 digit ya. Ini harus diubah menjadi 4 digit ya. Menjadi 1999 ya. Karena dia tidak bisa 00 ya. 00 nanti dia akan mundur ya. Kemudian antivirus ya, ini sering diupdate ya, tetapi biasanya berupa virus definition. Yang umum berupa virus definition yang harus diupdate ya. Sedangkan untuk engine-nya mungkin interval update-nya tidak sebanyak yang virus definition. Kemudian aplikasi berbasis web juga sering diupdate ya. Jika kita lihat mungkin ada fitur-fitur baru atau tampilan yang berubah ya. Dari template-nya berubah menjadi lebih bagus ya. Jadi ini maintenance pada aplikasi berbasis web. Kemudian contoh lain ini ada sistem operasi Windows NT ya. Jika kita lihat proses update-nya ya dalam waktu 6 tahun, Windows NT dia mengalami update di mana untuk jumlah kode yang dihasilkan mengalami peningkatan ya. Ini seiring dengan fungsionalitas yang diusung oleh Windows NT. Semakin naik versinya, maka fungsionalitasnya juga akan semakin canggih, semakin banyak dan semakin aman ya. Jadi ini Windows NT dari versi 31 sampai dengan versi Windows 2000.
Kemudian nanti dilanjutkan lagi ke Windows XP sampai dengan Windows 10 sekarang ya. Ini dia akan cenderung naik jumlah kode dan fungsionalitasnya. Untuk tipe-tipe maintenance ini ada 4 macam. Jadi ada yang bertipe adaptif, ada yang bertipe perfektif, ada yang bertipe korektif, ada pula yang bertipe preventif ya. Untuk yang bertipe adaptif ini dia artinya dia perubahan yang dilakukan karena lingkungan yang berubah ya. Jadi misalkan ada sistem operasi baru sehingga dia perlu diadaptasi mengikuti sistem operasi yang baru ya. Kemudian maintenance yang bersifat perfektif ya. Jadi ini biasanya berkaitan dengan adanya kebutuhan pengguna yang baru ya. Jadi misalkan pengguna ingin menambahkan fungsionalitas yang baru. Jadi ini dia bersifat perfektif ya. Kemudian korektif ini berkaitan dengan perbaikan terhadap adanya error atau bug ya. Kemudian preventif ini dia berkaitan dengan pencegahan ya terhadap terjadinya masalah di masa depan ya. Jadi ini kita sudah bisa memprediksi bahwa nantinya pada suatu masa tertentu dia akan terjadi masalah ya. Jadi sebelum masalah itu terjadi sudah kita antisipasi sebelumnya. Jadi ini sifatnya preventif. Jika kita melakukan maintenance yang bersifat preventif, maka konsekuensinya adalah maintainability dan reliability atau keandalan dari aplikasi kita akan otomatis akan meningkat ya biasanya ya. Dia akan meningkat karena kita telah melakukan maintenance secara preventif. Bagaimana komposisinya dari 4 macam tipe pemeliharaan ini? Jadi pada fakta di lapangan ini mengatakan bahwa 75% maintenance itu bersifat adaptif dan perfektif ya. Sedangkan 20% sisanya ini bersifat korektif, 4% sisanya bersifat preventif.